Sebelumnya kita bacakan Fatihah dulu untuk saudara kita Sukaisi binti Ishaq. Al-Fatihah ala Sayyidina wa Habibina kita berdoa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa ala alihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Sudah Rasulullah sallallahu alaihi Sukaisi binti Ishaq anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaghfir laha wa yarhamha wa yutub biha wa anna Allah yu'adhibuha fi dunya ma'a nabiyyin siddiqin wa syuhada wa salihin bila hisab wa hisab wa fitnah wa adab wa anna Allah yu'adhibuha wa yarhamha wa yusha wa aman ya hannan ya mannan ya man idza su'ila afa wa idza su'ilna fa'an Allahumma jibir isarana wa rahmatan du'ana wa ja'ala akhirat kalamina inda bihari ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahina alaiha ya hayy wa adikna alaiha ya mumit wa ba'atna alaiha ya ba'id yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bil mursalin rabbana hab lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja'u min a'malina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam sallallahu Al-Fatihah. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awanah karya Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawalna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ibadah wa istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kita lanjutkan, kita sampai di wirid yang ketiga. Wirid yang pertama sholat, wirid yang kedua Al-Quran, wirid yang ketiga adalah membaca kitab-kitab para salaf terdahulu yang saleh. Karena melalui kitab-kitab ini kita bisa memahami agama dengan benar. Bukan sembarang kitab, tapi kitab orang-orang yang thiqah, yang bisa dipercaya ilmunya, yang memiliki mata rantai pemahamannya, keilmuannya sampai kepada sumbernya Rasulullah SAW. Sampai di paragraf terakhir halaman 49, di paragraf yang terakhir wa 'alaika, sampai di sini ya semuanya. Wa 'alaika bil iktar min qira'ati kutubil hadits wat tafsir wa min mutala'ati kutubil qaum 'amma fa inna dhalika fathun 'amun wa sulukun tamun kama qala ba'dul 'arifin. Hendaklah engkau memperbanyak membaca kitab-kitab, bukan memperbanyak media sosial. Kalau mau jadi orang yang punya kedudukan di sisi Allah, bukan memperbanyak nonton TV, bukan memperbanyak nonton YouTube, apalagi lihat TikTok, atau nonton bola, atau nonton berita,
politik yang tidak ada manfaatnya bagi kehidupan kita nanti di akhirat. Kalau kamu mau memiliki hati yang bersih, memiliki kalbu yang jernih, memiliki hati yang bisa mendapat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kamu bisa menaiki dari kedudukan ke kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di sisi manusia, bukan di sisi makhluk, yang kedudukan itu tidak pernah lengser. Dan itulah hakikat kedudukan yang sebenarnya. Dan ketika engkau mencapai kedudukan itu, maka hidupmu akan bahagia dunia, barzakh, hari kebangkitan sampai puncaknya di surga. Apa yang harus saya baca? Kita setiap hari punya waktu baca kitab. Kitab apa itu? Kitab apa? Kopingho? Bukan kitab Kopingho. Novel, bukan novel. Kitab apa? Satu, kutubul hadis, kitab-kitab hadis. Ada 9 sunan hadis. Pernah tidak kita telah itu? Itu ulama nulis itu dengan mujahadahnya menyisakan ilmu agama untuk kita. Pernah tidak kita tengok? Bukunya saja tidak tahu seperti apa itu. Bukunya saya tidak tahu. Ada Sunan Bukhari, ada Sunan Muslim, ada Sunan Nasa'i, ada Sunan Turmudi, ada Sunan Tabrani. Sudah berapa lembar kita baca? Kutubul hadis. Ada juga wat tafsir. Punya waktu juga membaca kitab-kitab tafsir. Ya Allah, ada ribuan kitab tafsir. Sudah berapa kitab tafsir yang kita baca? Sudah berapa kitab tafsir kita hafalkan? Ada kitab tafsir Ibnul Katsir, ada kitab tafsir Al-Baghawi, dan ada banyak kitab tafsir. Berapa kitab tafsir yang kita hafalkan? Tanyakan kepada diri kita. Ya Allah, sudah berapa tahun saya hidup di dunia ini, saya mungkin belum pernah menghafalkan kitab tafsir atau kitab hadis, atau bahkan baca saja saya belum pernah, atau bahkan nyentuh saja belum pernah, atau bahkan tahu aja enggak. Ada kitab tafsir dan kitab hadis. Nah, ini diingatkan oleh beliau. Siapa yang diingatkan? Saya dan yang hadir di majelis ini. Ayo, sekarang sudah masanya kita bangkit dari masa lalai, bangkit dari tidur yang panjang, mulai buka kitab tafsir, kitab hadis, bukan terjemahan, kitab tafsir bukan terjemahan. Sebab orang kalau baca terjemahan bisa salah dalam memahami Al-Quran. Harus membaca kitab tafsir, karena tafsir itu menjelaskan makna dari Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Nah, biasanya kalau di dalam susunan membaca kitab tafsir dan kitab hadis itu biasanya ada prioritas, ada yang didahulukan terlebih dahulu. Umpamanya seperti kitab hadis, biasanya bagi pemula itu membaca dulu kitab Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi itu 40 hadis lebih, 49 hadis hampir 50, tapi dia ditulisnya Arba'in, kitab Arba'in 40. Imam Nawawi mengumpulkan 40 hadis karena ada fadilahnya mengumpulkan 40 hadis itu. Baca dulu mulai dari kitab Imam Nawawi itu. Kitabnya tipis, dijual bentuknya seperti buku saku. Pelajari kitab itu. Nanti
Nanti kalau sudah hatam kitab Nawawi, baca sama guru di depan guru, jangan baca sendiri. Ustaz gurunya siapa? Cari di YouTube. YouTube itu macam-macam isinya. Yang dicari jangan yang aneh-aneh. Yang dicari itu sekarang tuh ada orang di YouTube banyak menjelaskan kitab Nawawi. Cari guru-guru yang menjelaskan kitab Nawawi. Di situ kita buka YouTube tapi dapat pahala. Kuotanya habis tapi dapat pahala. Kalau kita buka yang jelas, kuotanya habis dan apa-apa kita, atau jangan-jangan malah dapat dosa. Beli dosa ya, mau beli dosa. Nah, buka kitab Nawawi, pelajari. Nanti kalau sudah selesai kitab Nawawi, buka berikutnya. Umpamanya kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram itu berkaitan dengan fikih. Nah, kalau sudah selesai kitab Bulughul Maram, buka berikutnya lagi Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi yang lebih besar. Riyadhus Shalihin selesai, buka kitab Bukhari. Bukhari selesai, kitab Muslim. Muslim selesai, kitab Nasa'i. Waduh, tidak bisa habis itu. Ustaz, saya menghatamkannya kapan itu? Tidak usah cari hatam, tidak usah mencari hatam. Yang penting kamu punya waktu setiap hari buka baca hadis, membaca hadis Nabi Muhammad SAW. Hatam atau tidak itu dalam tanda kutip kurang penting. Yang penting itu membuka hadis, tapi kemudian meresap di dalam hatimu, lalu kamu amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita setiap hari buka satu halaman saja kitab hadis, umur kita sudah 40 tahun, sudah hafal berapa kitab itu. Tapi karena lewat waktunya kita tidak pernah baca kitab sama sekali, ya sudah 40 tahun ini habis buat sesuatu yang tidak, buku yang tidak ada manfaatnya. Ya insya Allah ada manfaatnya, tapi ini lebih penting, ini prioritas ya, prioritas. Begitu juga tafsir, punya kesempatan membaca kitab tafsir. Ustaz, tidak ada waktu saya pagi baca tafsir terus habis itu hadir mondok atau ini saya ini kerja, ada waktu. Ya sudah, kalau tidak punya waktu membaca tafsir dan hadis secara langsung setiap hari, buat jadwal. Hari Senin baca tafsir, hari Selasa baca hadis, dibuat jadwal. Hari Rabu membaca akidah, kitab akidah. Hari Kamis membaca kitab sirah Nabi, sejarah Nabi. Hari Jumat baca fikih. Nah, kemudian apa lagi? Hari Sabtu membaca kitab suluk yang mempelajari hati, akhlak, berkaitan dengan akhlak. Kitab ulama banyak sekali yang berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Bisa juga membaca ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Nah, biasanya kalau tafsir buat pemula, hatamkan dulu kitab Jalalain, karena itu tafsirnya lebih tipis. Nanti kalau sudah selesai menginjak ke tafsir berikutnya, boleh membaca Ibnu Katsir. Kalau orang tadi, orang Hadramut itu habis Jalalain, dia suka membacanya Baghawi, tafsir Al-Baghawi ya. Saya senangnya sama Ibnu Katsir, tidak tahu baca Ibnu Katsir, itu ulama juga. Nah, tapi baca dulu Jalalain, karena tafsir Jalalain itu pondasinya tafsir. Nah, pondasinya tafsir nanti berkembang. Ustaz, saya baca Jalalain saja sudah buru mati, Ustaz. Ya tidak ada masalah. Kamu kalau setiap hari punya waktu baca kitab, kamu mati dicatat sama ulama, mati sebagai penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah.
Siapa yang memilih jalan menempuh jalan hidupnya, dia pilih menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Menuntut ilmu itu tidak harus di pesantren, tidak harus di sekolah. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menuntut ilmu. Belajar sama-sama, buka YouTube, banyak channel yang menjelaskan tafsir Jalalain. Buka, tidak usah 1 jam setiap hari, tidak usah 10 menit aja. Duduk atau 15 menit, duduk ikuti kajian Jalalain atau kajian tafsir yang simpel-simpel, sebab kalau kelamaan nanti tidak bisa istiqomah ya. Yang penting kita setiap hari punya waktu: 1 sholat sunnah, 2 baca Al-Quran, 3 menuntut ilmu, membaca kitab-kitab yang disebutkan di sini, hadis dan tafsir. Wa min mutala'ati kutubil qaum amanah, dan secara umum kamu juga punya kesempatan menelaah kitab-kitab al-qaum. Maksudnya qaum di sini para ulama, para ulama yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kitab Imam Al-Ghazali atau Kutubul Haddad ya, kitab Habib Abdullah bin Alawi. Jadi sekarang kita sedang mutolaah ini, sedang menelaah Kutubul Qaum sebetulnya setiap hari Jumat 2 minggu sekali. Tapi jangan puas cuma 2 minggu sekali, punya waktu setiap minggu baca Kutubul Qaum. Seperti saya sarankan, pertama membaca kitab Hidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Kitab Hidayatul Hidayah itu luar biasa, menjelaskan apa yang harus kita lakukan dari mulai buka mata sampai tidur, apa yang sebaiknya kita lakukan. Terus menjelaskan bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah, adabnya kita berhubungan dengan Allah. Lalu bagian terakhirnya menjelaskan bagaimana cara kita berhubungan dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini kalau kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, selamat kita dari segala keburukan. Kitabnya tidak tebal, Hidayah itu kitabnya tipis. Ustaz, bahasa Arab saya tidak bisa. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, banyak penerbit yang sudah menerjemahkan. Ustaz, dari gurunya buka YouTube, banyak yang menjelaskan channel, buka cari Hidayatul Hidayah Imam Ghazali, channel yang menjelaskan itu sebanyak-banyaknya juga. Nah, dengan begitu apa yang kita dapat? Fa'inna dzalika, sesungguhnya hal tersebut yaitu memperbanyak membaca kitab hadis, tafsir, lalu memperbanyak membaca kitab para salaf terdahulu yang soleh, yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, yang punya pengalaman dalam melakukan perjalanan mendekat kepada Allah dengan membaca kitab-kitab mereka. Fa'inna dzalika fathun 'am, karena di dalam membaca kitab-kitab tersebut terdapat pembukaan secara universal. Maksudnya pembukaan di sini apa? Allah akan membukakan pintu hidayah demi pintu hidayah di dalam hidupmu. Allah akan membukakan pencerahan demi pencerahan di dalam hidupmu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka ilham demi ilham di dalam hidupmu, sehingga kamu itu akan berada di jalan yang jelas, bukan di area yang abu-abu, apalagi area yang sesat. Ada area yang jelas-jelas sesat, ada area yang abu-abu. Abu-abu itu tidak kanan, tidak kiri.
orang ke kanan ke kanan, orang ke kiri ke kiri, karena dia tidak tahu rel yang betul yang mana. Oh ini masuk akal, ikut. Besok yang masuk akal sebelah situ, ikut lagi sebelah situ, tidak sampai. Nah, kalau kita tahu kitab-kitabnya orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah, termasuk kitab yang kita baca malam hari ini, kalau kita telah, kita sendiri merasakan pasti. Selama kita menelaah kitab Al-Imam Abdullah bin Al-Hadath ini, kita dapat macam-macam pengetahuan, pencerahan dari beliau yang menyinari pikiran kita yang sebelumnya abu-abu. Nah ini kita baru bacanya 2 minggu sekali, bagaimana kalau setiap hari? Kalau setiap hari lebih mantap lagi, lebih mantap lagi. Tapi mudah-mudahan 2 minggu sekali ini bisa mendatangkan kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Kalau punya waktu, sediakan waktu setiap hari menelaah kitab beliau. Fatah sampai fatah yang terbesar adalah pembukaan spiritual dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disingkat segala tirai yang menutup hati kita, tirai yang menjadi penghalang antara kita dengan Al-Haq yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu disingkat, maka kita akan melihat hakikat kebenaran yang sebenar-benarnya tanpa keraguan lagi. Nah itulah orang-orang yang telah mendapat taufik dari Allah. Taufik di atasnya hidayah. Itu orang-orang yang sudah sampai ke siratal mustaqim yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang mendapat kenikmatan tersebut. Fathun 'amun wa sulukun tamun. Sulukun tam, suluk itu jalan perjalanan rohani. Suluk itu dari kata salaka yasluku, jalan yang ditempuh yang sempurna, ya jalan itu. Jalannya di mana? Terdapat di kitabnya orang-orang ini, bukan di broadcast, bukan di media sosial, bukan dengan perdebatan. Kata beliau, laisa jil wagar, bukan cuma perdebatan musik, omongan belaka. Mereka ingin tulis kitab dengan niat yang tulus dan hati yang jernih dan pemahaman yang lurus. Kalau kita buka, kita akan menemukan jalan yang sempurna, jalan mujahadah yang benar dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ba'dul arifin, hal ini seperti yang disampaikan oleh sebagian kaum arif. Siapa kaum arif itu? Al-arifi itu arif itu dari kata arafa ya'rifu. Arafa itu mengetahui atau mengenal. Al-arifi yaitu arif billah, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh Ustaz, saya kenal sama Allah. Kenal dari mana? Kalau kamu kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu tidak mungkin maksiat. Kalau kamu kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu tidak mungkin malas dalam beribadah. Tapi karena kita belum kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita suruh ibadah malas. Kadang-kadang masih suka maksiat. Nah, yang namanya kenal itu mengenal dengan sebenar-benarnya pengenalan, seperti yang disebutkan di dalam riwayat, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Kita kenal dengan diri kita. Kalau nama kita kenal, jenis kita makhluk apa? Manusia, kenal. Tapi siapa kita ini? Tidak tahu. Tidak kenal kita dengan
ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Mana sempurnanya? Tidak tahu. Sempurnanya itu mana? Nah, ini kitab ini kan tidak mengenalkan kita secara langsung Allah itu siapa. Tapi ini kitab ini mengajarkan kepada kita jalan hidup yang kalau kita lakoni, kita jalani, nanti kita akan tahu siapa diri kita. Kalau kita tahu siapa diri kita, langsung kita tahu siapa sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita belum kenal diri kita, kadang-kadang dalam hidup itu kita masih merasa lebih hebat dari Allah. Kita masih merasa lebih paham dari Allah. Kita masih percaya kepada diri kita sendiri daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa seperti itu? Ya karena kamu belum kenal diri kamu. Nah, ini yang menyampaikan ini, kalimat yang baru kita bahas ini, yang menyampaikan ini sebagian kaum arifi, orang-orang yang sudah sampai tujuan, sudah kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi buat program membaca kitab-kitab ini, jangan sampai lepas. Kalau mau enak, di Jakarta ini ada pengajian macam-macam setiap hari. Ada pengajian macam-macam. Jangan, bukan tidak baik ya, tapi mulai punya waktu hadir pengajian yang baca kitab, bukan cuma sekedar nasihat. Nah, kalau cuma sekedar ceramah, ceramah itu bagus, kita mendengarkan nasihat, tapi kan tidak runut, tidak tertib. Nah, tapi kalau kita membaca kitab, mereka dari pertama sampai akhir itu runut, nanti kita informasinya lengkap. Nah, mulai punya waktu, kalau bisa, cari pengajian tafsir di Tangsel, di daerah mana ya? Pondok Cabe, pengajian tafsir di mana? Atau yang jauh-jauh sedikit nggak apa-apa, soalnya jalan menuju tempat kajian itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Senin cari kajian tafsir, hari Selasa cari kajian hadis. Jadi kita sekolahnya UT, Universitas Terbuka, sekolah tapi tidak usah ijazahnya nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sekitar kita ini banyak dosen-dosen kitab ini, guru-guru yang bisa mengajar kitab ini, cuma kasihan, tidak ada yang memanfaatkan. Tidak ada yang memanfaatkan, yang hadir cuma 2, 3, 4. Di YouTube juga begitu, coba lihat. Kalau sudah channel baca kitab, viewernya itu yang lihat 10, 20. Begitu channelnya makanan yang lihat 9 juta. Nah, atau channelnya lagu-lagu, yang melihat sekali tayang, yang melihat ada ratusan ribu orang. Begitu channel baca kitab 10, setahun yang melihat 100. Kok seperti itu ya? Ya memang yang menempuh jalan ini sedikit. Wa qalilun min ibadillah syakur. Kita mau jadi yang sedikit atau enggak? Nah, kalau yang umum, ya yang paling enak itu lihat channel yang sesuai dengan nafsu kita, nafsu syahwat. Ya. Nah, mulai cari pengajian-pengajian yang seperti itu. Walaupun akan tetapi yang barilaka an tahtariza amma yastamilu min rasailihim ala al-umuril ghamidati wal haqaiqil mujarradati. Tapi hendaklah kamu berhati-hati dari kitab-kitab mereka, para ulama, kitab-kitab orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah,
hati-hati dari kitab mereka yang membahas hal-hal yang pelik, hal-hal yang jelimet. Ada tak? Ada. Orang itu kalau mau buka buku, dia harus tahu dirinya ini kelas berapa. Oh, saya masih TK, jangan baca bukunya mahasiswa. Pusing kepala kita, nggak dapat apa-apa kita di situ. Pusing, dan kalau kita ini tidak tahu diri, tetap memaksakan, saya pahamnya menyimpang paham kita. Dan aku TK kok baca bukunya mahasiswa. Kalau TK ya cari bukunya buku dongeng, buku yang pantas dengan kamu. Nah, sama juga dalam proses mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kan tahu kelas saya sampai di mana. Nah, jangan kita membaca kitab ulama yang dikarang, ditulis oleh ulama itu khusus untuk orang-orang yang sekali dengan dia. Ada ulama itu juga mengarang kitab yang dia tulis untuk sesama ulama yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Kita jangan baca kitab itu. Dulu kitab-kitab mereka itu tidak tersebar, dibaca oleh orang-orang yang pantas membacanya. Tapi zaman sekarang ini apa yang tidak tersebar? Semuanya tersebar, semuanya dicetak, orangnya tidak bertanggung jawab yang cetak itu. Semuanya dibuat PDF-nya sekarang lebih gampang, bisa dicari sebentar kitab-kitab itu. Padahal kadang-kadang yang dibaca itu tidak sesuai dengan yang membaca, karena kitabnya terlalu kompleks, rumit. Kitab Ihya Ulumuddin saja, guru-guru saya bilang jangan pernah baca kitab Ihya Ulumuddin. Padahal kitab Ihya itu kitab yang untuk pemula. Jangan pernah membaca kitab Ihya Ulumuddin untuk tidak, harus dengan guru. Sebab kalau tidak membaca dengan guru, walau sebagian besar guru itu memang menganjurkan setiap kita membaca kitab apapun harus dengan guru, harus menimba dari guru, jangan belajar sendiri. Makanya sampai ada istilah syekhuhu kita khoto'u akbar min shawab. Syekhuhu kita khoto'u akbar min shawab. Siapa yang guru dia adalah kitabnya, artinya belajar otodidak, maka salahnya akan lebih banyak daripada benarnya. Nah, kalau belajar itu harus dengan guru. Nah, apalagi membaca kitab-kitab yang kita belum pantas membacanya. Contohnya wal hada'iq al-mujarradah. Kitab-kitab yang membahas perkara yang pelik, atau kitab-kitab yang membahas masalah hakikat. Belum sampai kita masalah hakikat. Ada. Wa hadhil asya tujadu fi akthar mu'allafat Syekh Muhammad Ibn Arabi. Hal-hal yang pelik dan masalah hakikat itu terdapat di kitabnya Syekh Muhammad Ibn Arabi. Itu orang benar, orang benar, wali. Ibn Arabi itu orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliullah. Tapi dia nulisnya itu bukan buat kita, nulisnya buat orang-orang yang sekali berbeda. Dan zaman sekarang orang berwudu saja tak tahu baca kitabnya Ibn Arabi. Akhirnya tidak sholat dia. Tidak sholat. Baca kitab Ibn Arabi, dia baca luar biasa, kita membahas hakikat. Habis itu dia jadi nabi yang terbaik. Membaca kitab Ibn Arabi, dia akhirnya meninggalkan sholat, meninggalkan puasa,
bisa seperti itu, bisa seperti itu. Loh, ada nggak yang bisa membacanya di zaman ini? Ada, tapi bukan kita. Kita sudah baca ini saja, baca kitab-kitabnya Habib Abdullah bin Abdul Haddad, ini lebih selamat. Kitabnya Imam Ghazali kita baca itu lebih selamat karena kitab-kitab ini kitab yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara mencapai hakikat. Kita diajari cara mencapai hakikat. Saya sering membuat perumpamaan kitabnya Ibn Arabi itu umpamanya seperti kitab yang menjelaskan rasanya apel. Kalau kitabnya Imam Ghazali Habib Abdullah bin Abdul Haddad itu kitab yang menjelaskan bagaimana cara menanam apel. Kalau kita belum pernah tahu apel sama sekali seumur hidup, kita baca kitab yang menjelaskan rasanya apel, tersesat karena kita belum pernah lihat apel sama sekali, belum pernah mencicipi. Di situ ditulis apel itu rasanya manis, ada kecut-kecut, ada masalahnya sedikit, bingung ya. Manis itu berarti apel itu gula campur cuka. Oh, rasanya gula sama cuka kita campur 1 sendok dan kita minum. Ya enak rasanya apel itu bukan itu. Di situ ditulisnya masam dan manis. Ya, bukan seperti itu. Karena ini menjelaskan rasa itu dicicipi. Dan ini kalau dijelaskan, ya dia menjelaskan kepada orang-orang yang sudah pernah mencicipi. Kamu sudah mencicipi? Belum. Ya kamu baca dulu buku bagaimana cara menanam apel. Nanti kalau kamu sudah berhasil menanam apel, keluar buahnya, kamu cicipi, kamu baca bukunya rasanya apel, ini tidak ada masalah. Nah, sama seperti itu. Hakikat itu buah dari mujahadah, buah dari syariat dan mujahadah. Ini buku menjelaskan bagaimana caranya kita bermujahadah mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau kita sudah keluar buah hakikatnya dari mujahadah kita, baru kita boleh membaca buku ini. Waktunya sudah habis. Nah, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang sedikit-sedikit, tapi insya Allah manfaat ya. Amin ya Rabbana wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbah tafsir bi kulli hawla wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suri bil mustafa rasuli nahza bi kulli suri bil mustafa rasuli nahza bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi abdal habbi wa alihi wa sahbihi عدد قص الصحب والحمد لله في البرء والفناء محمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله